Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian suatu peluang. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Langsung saja, kita bahas apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel dan titik sampel? Dalam suatu eksperimen atau percobaan, himpunan semua hasil yang mungkin disebut ruang sampel. Ruang sampel biasanya disimbolkan dengan huruf S kapital. Kemudian, untuk setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut dengan titik sampel. Mudahnya begini, kalau ruang sampel itu adalah himpunan semuanya. Kemudian untuk titik sampel itu adalah anggota himpunan dari ruang sampel. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini merupakan gambar suatu uang logam. Uang logam di samping memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Sisi angka biasanya disimbolkan dengan huruf A kapital. Kemudian untuk sisi gambar biasanya disimbolkan dengan huruf G kapital. Nah, jika uang logam tersebut dilambungkan, maka uang logam akan jatuh dan memunculkan sisi angka atau gambar. Dikatakan bahwa ruang sampel pada pelambungan satu uang logam adalah AG. A dan G masing-masing disebut titik sampel. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa ruang sampel dari pelambungan satu uang logam adalah himpunan yang ini. Himpunan yang ini namanya adalah ruang sampel. Kemudian untuk titik sampel berarti anggota dari himpunan ini, yaitu A dan G. Bisa membedakan ya antara ruang sampel dan titik sampel. Nah, bagaimana cara menentukan ruang sampel dan titik sampel? Cara menentukan ruang sampel dan titik sampel itu ada beberapa metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode tabel. Kali ini kita akan menentukan ruang sampel dua uang logam dengan menggunakan metode tabel. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini dapat kita ketahui di sini ada angka gambar. Di sini juga ada angka gambar. Misalkan di sebelah sini merupakan uang logam yang pertama. Kemudian yang di atas, yang di sini adalah uang logam yang kedua. Nah, maka menentukan ruang sampel dua uang logam itu seperti ini. Di sini ada A, di sini ada A. Oh, berarti di sini adalah A, A atau angka-angka. Di sini ada A, di sini ada G. Kita tarik ke sana. O, A, G. Angka gambar. Di sini ada G, di sini ada A. Jika kita tarik ke sini berarti G, A. Kemudian ke sini berarti G, G. Nah, semuanya ini, semua hasilnya ini, himpunannya adalah namanya adalah ruang sampel. Maka ruang sampel dua uang logam itu adalah AA, AG, GA, dan GG. Jika dituliskan adalah seperti ini. Nah, ini, himpunan ini namanya adalah ruang sampel atau S. Nah, banyaknya titik sampel ada berapa? Banyaknya titik sampel dapat kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya titik sampel atau NS sama dengan 4. Oke. Bisa dipahami ya untuk menentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel dari dua uang logam. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ruang sampel dari dua dadu.
Caranya sama dengan metode tabel. Perhatikan tabel berikut. Di sebelah sini ada dadu pertama. Ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di atas ada dadu kedua. Ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cara menentukan ruang sampel 2 dadu sama seperti tadi. Ini 1, ini 1. Berarti kalau ditarik di sini ada 1, 1. Sini 1, sini 2. Kalau ditarik juga ada 1, 2. Dan seterusnya sampai 6 dan 6. Nah, ruang sampel 2 dadunya berapa saja? Ya ini, hasil semua himpunannya yang ada di sini, yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya sampai 6 dan 6. Itu adalah ruang sampel 2 dadu. Jika dituliskan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk banyaknya titik sampel, maka kita dapat menghitung dari sini sampai sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai sini. Nanti ada 36. Karena di sininya 6, kesininya juga 6. 6 kali 6, ada 36. Maka, banyak titik sampel atau NS dari 2 dadu itu adalah 36. Banyak titik sampel. Banyak titik sampel dapat ditentukan dengan membilang. Membilang itu seperti tadi, kita menyebutkan satu persatu. Akan tetapi, banyak titik sampel lebih mudah ditentukan dengan metode prinsip dasar penghitungan. Jadi kita dapat menggunakan metode prinsip dasar penghitungan. Ini akan lebih mudah. Nah, tapi kalian harus mengingat bahwa banyak titik sampel sebuah dadu atau ND itu ada 6. Kemudian, banyak titik sampel sebuah uang logam atau NL itu ada 2. Kalian harus ingat ini. Satu dadu itu titik sampelnya ada 6, satu uang logam titik sampelnya ada 2. Kemudian, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Banyak titik sampel 3 uang logam, maka nanti L-nya ada 3. Maka diperoleh banyak titik sampel sama dengan NL1 kali NL2 kali NL3. NL1 itu adalah banyak titik sampel uang logam yang pertama. NL2 itu banyak titik sampel uang logam yang kedua. NL3 itu banyak titik sampel uang logam yang ketiga. NL tadi ada berapa? Ada 2. Maka diperoleh banyaknya titik sampel sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Nah, nanti kalau ada 4 mata uang logam, ya tinggal ditambahkan aja. Kali NL4. Maka diperoleh 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 16. Contoh yang kedua. Banyak titik sampel 2 dadu dan 1 uang logam. 2 dadu berarti ND. D-nya ada 2, D1 dan D2. Maka diperoleh banyak titik sampelnya adalah ND1 kali ND2 kali NL. ND tadi ada 6, maka diperoleh 6 kali 6 kali 2, yaitu 72. Nah, kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah bagian dari ruang sampel S. Kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. NA menyatakan banyak titik sampel kejadian A, dan NS menyatakan banyak titik sampel pada ruang sampel S. Perhatikan contoh berikut. Misal S adalah ruang sampel dari pelambungan 1 dadu. Diperoleh S sama dengan 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Dari pelambungan satu dadu diperoleh beberapa kejadian sebagai berikut. Misalkan A adalah kejadian muncul angka genap. Nah, A itu kejadian muncul angka genap. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang merupakan angka genap yang mana? Oh, 2, 4, dan 6. Nah, anggota NA atau banyaknya titik sampel kejadian A itu ada 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian, B adalah kejadian muncul angka prima. Maka, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang merupakan angka prima berapa saja? Oh, ada 2, 3, dan 5. Maka, NB-nya ada berapa? NB-nya ada 1, 2, 3. NB-nya juga ada 3. Kemudian, C. Kejadian muncul angka faktor dari 20. Nah, dari sini yang merupakan faktor 20 itu yang mana saja? Faktor 20 itu adalah yang bisa dibagi dengan 20. Berarti ada 1, 2, 4, 5. Maka NC-nya ada berapa? NC-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita langsung ke contoh soal agar kalian lebih memahami. Rima melakukan percobaan dengan melambungkan 2 uang logam dan 1 dadu. Tentukan yang pertama, banyak titik sampel dari percobaan Rima. Yang kedua, ruang sampel dari percobaan Rima tersebut. Yang ketiga, banyak kejadian yang menyatakan sedikitnya 2 gambar muncul. Penyelesaian yang pertama. Banyak titik sampel dari percobaan Rima. Tadi kan ada 2 uang logam, berarti NL1 kali NL2 dan 1 dadu, berarti kali ND. NL tadi ada berapa? NL tadi 2, ND 6. Maka diperoleh titik sampelnya 2 kali 2 kali 6. Sama dengan 24. Maka banyak titik sampel dari percobaan Rima ada 24. Ruang sampel dari percobaan Rima. Nah, berarti ruang sampelnya kita pakai metode tabel. 2 uang logam tadi, ruang sampelnya ini AA, AG, GA, dan GG. Kemudian, untuk 1 dadu, ruang sampelnya yang ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti ruang sampel percobaan Rima itu yang ini. Dituliskan ruang sampel sama dengan AA1, AA2, AA3, dan seterusnya sampai GG6. Kemudian yang ketiga, banyak kejadian yang menyatakan sedikitnya 2 gambar. Kejadian sedikitnya 2 gambar muncul, berarti G-nya ada 2. Nah, kita lihat lagi tabel ruang sampel yang tadi. Berarti kan yang ini. Nah, kalian harus tahu yang gambarnya ada 2 atau paling sedikit G-nya ada 2. Berarti yang ada GG. Nah, kita lihat. Oh, di sini A semua. Di sini AG semua. Di sini GA semua. Oh, yang G-nya ada 2 yang ini. Berarti kejadian sedikitnya 2 gambar muncul itu ada GG1, GG2, GG3, GG4, GG5, GG6. Maka banyak kejadiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kejadiannya ada. Nah, demikian materi tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian suatu peluang. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.